Kita lebih banyak ngirimin pesawat keluar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA. Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas, atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi, karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni, dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon. Jadi nggak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini nggak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah laik huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda.
Menurut pakar dari NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim. Karena bagian selatan yang nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini, Mars memang belum punya cincin. Tapi menurut perkiraan, planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars. Mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi antariksa dalam dan mikrogravitasi. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan kita belum nemuin cara untuk menangkalnya. Makanya, penelitian masih terus dilakukan di Stasiun Luar Angkasa Internasional terkait efek jangka panjang dari mikrogravitasi ini.